Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani dengan NIM 12113200563, berasal dari kelas 2F Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, pertanyaan pertama yaitu apa yang Anda pahami mengenai konsep manajemen pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana yang bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya, manajemen pendidikan, yaitu proses atau serangkaian kegiatan untuk menyediakan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara efektif agar dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Selanjutnya, pendidikan tingkat dasar. Pendidikan pada tingkat sekolah dasar memiliki kepala sekolah yang berperan sebagai administrator yang mengupayakan tercapainya tujuan-tujuan bersama. Di sini dapat disimpulkan yaitu lembaga pendidikan pada tingkat dasar yaitu upaya atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya, pendidikan pada tingkat menengah, yaitu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pada lembaga pendidikan pada tingkat menengah guna tercapainya tujuan pendidikan menengah itu sendiri. Di sini terdapat dua macam pendidikan menengah, yaitu pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Baik, lanjut pertanyaan kedua, yaitu apakah setiap jenjang pendidikan harus memiliki kemampuan manajerial yang berbeda-beda? Di sini saya menjawab ya, setiap jenjang pendidikan harus memiliki kemampuan manajerial yang berbeda-beda. Di sini kemampuan manajerial itu sendiri berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama, teknik dalam proses perencanaan, yang kedua hubungan antar manusia, dan yang ketiga berkaitan dengan kemampuan. Di sini proses manajemen, hubungan antar manusia, dan yang terakhir itu mengenai kemampuan. Hal tersebut di setiap jenjangnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat atau jenjang pendidikannya itu sendiri dan berdasarkan juga pada lingkungannya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa kurikulum memiliki manajemen sendiri berbeda dengan yang lainnya. Di sini, kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam lembaga pendidikan karena kurikulumlah yang akan mengarahkan dan mengatur agar tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Di sini, manajemen kurikulum itu sendiri merupakan sistem dalam mengelola kurikulum secara kooperatif, komprehensif, dan sistemik dan sistematik agar tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Apabila manajemen kurikulum atau kurikulum itu dicampurkan dengan manajemen lainnya, maka dalam pencapaian tujuan, manajemen kurikulum tidak akan tercapai secara maksimal. Maka hal itu akan menghambat berjalannya lembaga pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, kita lanjut kepada pertanyaan yang keempat, yaitu mengapa lembaga atau satuan pendidikan saat ini memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Saya akan menjawab perkembangan
dalam lembaga pendidikan bergantung kepada beberapa faktor. Salah satunya pada faktor lingkungan. Lingkungan memiliki peran penting dalam perkembangan lembaga pendidikan itu sendiri, dikarenakan apabila lingkungan memadai dan mendukung untuk berjalannya lembaga pendidikan, maka pendidikan itu sendiri akan berkembang di wilayah tersebut. Dan berbeda dengan lingkungan yang kurang memadai, hal itu akan menghambat perkembangan lembaga pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, faktor guru. Guru memiliki peranan juga dalam perkembangan lembaga pendidikan. Apabila memiliki guru-guru yang berpotensi dan memiliki kemampuan, maka hal itu dapat mendorong perkembangan di lembaga pendidikan itu sendiri. Dan apabila guru-gurunya kurang berpotensi, hal itu juga akan menghambat perkembangan di lembaga pendidikan itu. Maka dapat disimpulkan perkembangan di lembaga pendidikan bergantung kepada lingkungan dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Baik, selanjutnya lanjut kepada pertanyaan yang kelima. Jika Anda ditempatkan di sebuah lembaga pendidikan yang terkebelakang sebagai seorang pemimpin, contohnya kompetensi staf yang rendah, minimnya keuangan, dukungan masyarakat yang rendah, dan prasarana dan sarana minim, apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikannya? Dalam peningkatan mutu pendidikan, ada beberapa faktor penting yang harus dipenuhi, yaitu kompetensi staf yang memadai, selanjutnya keuangan yang memadai, dukungan masyarakat, dan sarana dan prasarana yang memadai. Di sini apabila kompetensi staf yang rendah, itu saya sebagai pemimpin akan meningkatkan kompetensi staf tersebut dengan cara contohnya menyuruh para staf untuk melanjutkan pendidikannya kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan hal demikian, maka para staf akan memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan peran dan fungsinya. Selanjutnya, mengenai minimnya biaya atau minimnya keuangan. Di sini, keuangan tentu memiliki peranan yang sangat penting dalam tercapainya mutu pendidikan. Karena apabila keuangannya minim, maka mutu pendidikan akan sulit untuk dicapai. Apabila minim keuangan, maka saya sebagai pemimpin akan membuat program-program yang akan menarik donatur untuk mendonaturkan biayanya kepada lembaga pendidikan tersebut agar mutu pendidikan dapat tercapai. Selanjutnya, dukungan masyarakat. Masyarakat memiliki peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Apabila dukungan dari masyarakat rendah, maka saya sebagai pemimpin akan bekerja sama dengan beberapa tokoh masyarakat contohnya agar menarik dukungan dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, prasarana dan sarana yang minim. Prasarana dan sarana tentunya memiliki peran yang penting juga dalam meningkatkan mutu pendidikan, karena prasarana dan sarana merupakan kebutuhan dalam lembaga pendidikan. Apabila prasarana dan sarana minim, maka dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka itu akan memiliki hambatan.
apabila minim prasarana dan sarana, maka saya sebagai pemimpin akan membuat perencanaan dalam pengadaan prasarana dan sarana itu dengan menggunakan pembiayaan yang telah direncanakan sebelumnya. Baik, hanya sekian yang dapat saya jawab dan saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.